Oke, selamat siang untuk Bu Apriani dan selamat siang untuk teman-teman. Jadi saya Torik Nurzam Halim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang krisis moneter yang ada di Indonesia. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke krisis moneter pada tahun 1965 sampai 1966. Jadi krisis ekonomi di tahun 1965 ini dilatar belakangi oleh kondisi politik negara yang ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar pada awal kemerdekaan tahun 1950-an. Jadi pada tahun 1965 ini, di mana pada saat Orde Lama masa demokrasi terpemimpin, Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Krisis ini sering disebut dengan hyperinflasi Indonesia pada tahun 1963 sampai 1965. Jadi di mana nilai mata uang rupiah itu mengalami inflasi hingga 600%. Bahkan pada saat itu terjadi penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil dari 1.000 menjadi Rp1. Jadi krisis moneter ini termasuk dalam increase in uncertainty. Jadi increase uncertainty ini terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama itu adalah ketidakpastian tinggi, yang kedua gesekan finansial, yang ketiga pengurangan leverage, dan yang keempat menurunnya kegiatan ekonomi. Nah, jadi bisa dibilang pada krisis ini tuh puncaknya pada tahun 1960-an. Jadi barang-barang ekspor itu mengalami penurunan harga, khususnya ekspor karet dan tambang yang merupakan pemasukan terbesar pada saat itu. Jadi penurunan ekspor ini pun semakin parah akibat dari kampanye Dwi Korah, yaitu konfrontasi Indonesia dan Malaysia, yang menyebabkan tujuan ekspor pada saat itu. Dan pada saat itu Malaysia juga menjadi terhenti untuk berkampanye kepada Indonesia, dan bantuan asing yang saat itu diperlukan pun ditolak oleh Soekarno-Hatta. Nah, akibat dari operasi Dwi Korah, pemerintah yang pada saat itu mengambil alih wewenang, Bank Sentral pun berusaha mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan biaya pembangunan proyek mercusuar. Jadi pada saat itu operasi militer Dwi Korah dan Trikora, nasionalisasi dan perusahaan asing dan pembelian peralatan tempur itu menggunakan uang cash. Oke, yang kedua kita akan masuk ke krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi penyebab krisis moneter pada tahun ini, pada tahun 1998 adalah karena harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen kesulitan membayar utang, serta lembaga keuangan yang kekurangan likuiditas. Jadi krisis keuangan juga disertai dengan kepanikan investor yang menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena takut nilainya menurun. Jadi krisis moneter ini itu termasuk ke dalam deflasi. Jadi tahap deflasi itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tingkat harga, yang kedua menambah beban utang, yang keempat penurunan kekayaan bersih, dan yang keempat adalah menurunnya kegiatan ekonomi. Jadi apa sih dampaknya dari krisis moneter tahun 1998 ini? Jadi yang pertama adalah nilai rupiah menurun. Jadi pada tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus, nilai mata tukar rupiah itu terhadap mata uang asing itu menurun, khususnya dolar Amerika Serikat. Jadi mata uang rupiah mengalami penurunan drastis dari rata-rata 2.450 pada Juni 1997 menjadi 13.513 rupiah di akhir Januari 1998. Dan yang kedua adalah tingginya utang luar negeri. Jadi penyebab krisis moneter tahun 1998 ini adalah besarnya utang luar negeri terutama pada sektor swasta. Jadi pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir tahun 1998. Oke, yang ketiga kita akan lanjut ke krisis moneter pada tahun 2008 atau sampai dengan 2009. Jadi krisis moneter 2008 ini terjadi secara global sebenarnya sudah bisa diindikasikan sejak 1 tahun sebelumnya. Hal tersebut dinyatakan oleh Bank Indonesia di mana BNP Paribas Perancis pada tahun 2007 pada 9 Agustus menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencairkan sekuritas yang berkaitan dengan subprime mortgage dari Amerika Serikat. Jadi submarine mortgage itu adalah istilah untuk kredit perumahan yang diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk atau belum pernah melakukan peminjaman sehingga digolongkan sebagai kredit berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage di Amerika juga mengalami peningkatan pesat sebesar 200 miliar US dollar pada 2002 hingga 500 miliar US dollar di tahun 2005.
Meskipun pemicu utama terjadinya krisis moneter 2008 adalah subprime mortgage, namun sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan seluruh kerugian yang akhirnya dialami perekonomian negara. Bagian terbesar yang terjadi dalam krisis moneter ini sebenarnya terjadi karena praktik pengemasan subprime mortgage tersebut ke dalam bentuk sekuritas lain dan diperdagangkan secara global. Jadi puncaknya pada 15 September di mana Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya dan menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Jadi krisis moneter ini termasuk kepada aset price boom and bust. Jadi aset price boom and bust ini ada ke dalam 9 tahap. Jadi yang pertama adalah inovasi keuangan dan liberasi keuangan. Yang kedua booming kredit. Yang ketiga untuk membeli aset. Yang keempat gelembung properti. Yang kelima penurunan harga. Yang keenam bahaya moral. Yang ketujuh bahaya bank memperketat standar pemberian pinjaman. Yang kedelapan pengurangan leverage. Dan yang kesembilan adalah menurunnya kegiatan ekonomi. Jadi dampaknya terhadap krisis moneter ini adalah penurunan IHSG. Jadi krisis moneter 2008 menyebabkan dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam. Jadi BEI bahkan harus melakukan suspensi perdagangan pada 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda kepada investor agar lebih rasional di tengah gejolak krisis keuangan. Jadi pada saat krisis Lehman Brothers tersebar, IHSG atau indeks harga saham gabungan menurun hingga 50% rendah dari sebelumnya pada akhir tahun 2008. Yang kedua yaitu tekanan di pasar obligasi. Jadi di mana krisis moneter 2008 juga menyebabkan kinerja pasar obligasi melemah dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan rata-rata harga terkoreksi hingga 27,4%. Selain itu harga surat utang di Indonesia juga menurun drastis dengan imbal hasil melonjak sekitar 10% menjadi 17%. Oke, kita masuk ke krisis moneter yang terakhir yaitu pada tahun 2020 atau 2021. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah dampak yang paling besar kepada perekonomian Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Jadi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Dan pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadi perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 atau 911 US dollar. Badan Pusat Statistika telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 yaitu Januari sampai Maret 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada kuartal 5 2019. Bahkan pertumbuhan jauh di bawah pencapaian kuartal 1 2019 yang mencapai 5,07% pada kuartal 2 tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Dan krisis moneter ini termasuk increase in uncertainty. Oke, jadi segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.